Anda kembali di gelar perkara saudara. Lantaran sakit hati karena kerap dirundung, seorang anak buah kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara nekat membunuh rekan kerjanya sendiri. Pelaku bahkan tak melarikan diri saat polisi mendatangi TKP. Seperti apa perkara lengkapnya? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Tonton, gus. Kamis malam 2 Juni menjadi hari yang mengagetkan para nelayan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Seorang anak buah kapal tewas di atas kapal yang diawakinya sendiri. Korban diketahui dibunuh oleh rekan sesama anak buah kapal lainnya. Diduga sakit hati lantaran sering diejek dan diolok-olok, seorang ABK di Muara Angke Selatan tega menghabisi nyawa seorang rekan satu kerjanya. Diduga korban ini sering mengejek sehingga pelaku ini terprovokasi dan akhirnya membunuh atau menghabisi nyawa korban. Lalu seperti apa dan kenapa akhirnya peristiwa yang dapat terjadi, saudara? Mari ikuti penelusuran kami. Korban yang malam itu tengah beristirahat terkejut didatangi oleh pelaku. Seketika pelaku menyerang dan menganiaya korban hingga terluka. Sontak, serangan cepat itu membuat sejumlah orang ketakutan. Khawatir menjadi korban, beberapa saksi melompat ke kapal lainnya. Mendapat laporan, polisi segera menuju lokasi kejadian. Polisi mendapati pelaku masih berada di sekitar TKP. Pelaku lantas ditangkap dengan beberapa barang bukti. Saudara, kita akan melihat bagaimana tempat kejadian perkara pembunuhan seorang awak kapal yang dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri. Kita akan berbincang dengan Kapolsek Sunda Kelapa, maksud kami, dengan Ibu Riza. Ibu, bisa dijelaskan Bu, kronologi pada malam kejadian itu seperti apa? Dan bagaimana untuk proses penangkapan pada malam itu? Jadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap salah satu ABK kapal. Pada saat itu langsung anggota dari Polsek kawasan Sunda Kelapa ke TKP, kemudian mengamankan pelaku dibantu dengan ABK kapal sekitar. Bu, lalu kan pada saat kejadian itu ada saksi lain, namun apakah rekan-rekan kerja yang ada di kapal itu tidak berusaha melerai pada saat malam kejadian itu? Jadi pada saat itu karena yang korban itu sedang bersantai dan sedang main handphone, kemudian pelaku pada saat itu tuh langsung mendatangi dari korban dan menusuk korban beberapa kali di bagian dada, kemudian di bagian leher, belakang leher, kemudian di paha. Sempat kalau dari rekonstruksi sempat korban itu melawan, namun pada saat itu sudah tiba-tiba datang bala bantuan dari yang lain untuk membantu korban tersebut. Beberapa hari berkenalan, pelaku selalu menerima kekerasan verbal oleh korban. 3 hari berselang, pelaku lantas melampiaskan sakit hatinya. Berdasarkan penyidikan, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka pembunuhan berencana. Korban maupun pelaku ini direkrut dari Brebes untuk dipekerjakan di sebuah kapal penangkap ikan yang beroperasi di daerah Merauke. Namun dalam pelaksanaannya mereka ditransitkan terlebih dahulu di kawasan Pelabuhan Muara Angke. Korban datang terlebih dahulu di Muara Angke tanggal 24 Mei dan pelaku 3 hari kemudian menyusul ke Muara Angke. Antara korban dengan pelaku ini belum saling kenal dan baru bertemu di kawasan Muara Angke. Di situ mereka berinteraksi dan hingga tanggal 1 Juni itu korban selalu menghina, mengejek pelaku dan menantang berkelahi. Dari situ awalnya muncul rasa marah dan dendam pelaku
hingga keesokan harinya tanggal 2 Juni tengah malam pelaku mendatangi korban di bagian buritan kapal dan langsung menusukkan pisau ke bagian tubuh korban sebanyak 17 tusukan. Pak, berarti kan artinya ada pertikaian beberapa hari antara pelaku dan juga korban ini. Lalu pada saat malam kejadian itu Pak, apakah ada cekcok antara keduanya ini Pak? Percekcokan tidak ada karena yang terlihat dari keterangan saksi pelaku tidak merespon hinaan, ejekan maupun tantangan berkelahi dari korban. Tetapi dari keterangan saksi kita mengetahui bahwa ada perubahan perilaku dari pelaku beberapa hari sebelum kejadian yang menunjukkan dia gelisah, dia memendam amarah. Seperti itu yang terlihat hingga di hari kejadian pelaku tanpa ada cekcok terlebih dahulu langsung menusuk korban. Pak, lalu kan tadi Bapak katakan bahwa proses penangkapan terjadi pada malam kejadian itu juga. Lalu apakah tidak ada upaya melarikan diri dari pelaku ini dan juga bagaimana sih Pak proses penangkapan pada malam itu? Sesaat setelah terjadi peristiwa dan diketahui oleh beberapa ABK di lokasi, karena lokasi merupakan tempat sandar kapal, dari para saksi langsung menghubungi petugas Polsubsektor dan Polsubsektor langsung menghubungi penyidik. Ketika tiba di lokasi, pelaku masih berada di TKP. Pelaku masih ada di TKP. Petunjuknya yang ada di TKP yaitu lumuran darah yang masih menempel di tangan dan tubuh pelaku. Termasuk setelah kita sisir, ternyata pisau itu pun tidak dibuang. Pisau hanya diletakkan di bagian ujung buritan kapal dan masih berlumuran darah. Lalu apakah ada, ini bisa dikatakan adalah pembunuhan berencana Pak? Karena kan memang pada saat kejadian ini pelaku mendatangi korban pada malam kejadian itu dan kemudian langsung melaksanakan aksinya. Dari hasil olah TKP, keterangan saksi maupun barang bukti yang kita bisa dapatkan dari kasus ini, pelaku sudah mempersiapkan pisau sebelum bertemu korban. Dan pisau itu adalah milik dari pelaku. Ketika pelaku mendatangi korban, pelaku tidak berbincang atau berbicara apapun dengan korban dan langsung menusukkan pisau ke bagian tubuh korban. Di situ kita mencoba mengkonstruksikan dua pasal dalam kasus ini, yaitu pasal 340 KUHP perihal pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP. Kriminolog Universitas Indonesia menyimpulkan pembunuhan terjadi lantaran perilaku impulsif. Pelaku tak mampu mengontrol emosinya hingga memilih jalan kekerasan. Situasi dan keadaan lingkungan sebagai anak buah kapal menambah perilaku impulsif pelaku. Terkait pembunuhan ABK yang membunuh temannya ini, kalau misalkan dari riset kriminologi ini seperti apa sih Mbak kalau Mbak Anggi melihatnya? Baik, jadi sebetulnya dalam kriminologi itu kita biasa mengklasifikasikan bentuk-bentuk kejahatan. Nah, salah satu bentuk kejahatan yang cocok dan relevan dengan kasus ini itu kita sebut sebagai kejahatan perseorangan dengan menggunakan kekerasan. Nah, kejahatan perseorangan dengan menggunakan kekerasan ini biasanya yang berhubungan dengan kekerasan itu biasanya bergantung pada situasi dan keadaan dan juga kondisi orang tersebut ya pada saat interaksi itu berlangsung. Nah, karena kita sebut situasi tertentu itu biasanya juga berhubungan dengan faktor kerentanan individu pelaku tersebut yang biasanya faktor kerentanan ini berbeda-beda nih gitu setiap individu ya. Jadi kalau kita sebut sebagai vulnerability factor dan setiap individu itu memiliki faktor kerentanannya yang tidak bisa disamakan dengan individu lain sehingga kita harus memahami betul konteks situasi pada saat tindakan pembunuhan atau penusukan gitu ya itu dilakukan. Nah, kemudian setelah mengetahui faktor situasi, kita harus mengetahui faktor kondisi pelaku gitu. Apa saja yang merupakan faktor-faktor
kerentanan di dalam diri pelaku tersebut sehingga mungkin dia merasa emosional untuk suatu tindakan yang orang lain tidak menganggap itu sebagai tindakan yang terlalu menyakitkan. Misalkan pengejekan, ya, misalkan ada dari ejekan itu timbul ketersinggungan. Tidak semua individu yang diejek itu akan berakhir dengan melakukan agresivitas atau kekerasan. Namun ada individu lain gitu ya yang pada saat dia diejek secara terus-menerus gitu, dia merasakan kondisi kemarahan yang tinggi sehingga menimbulkan tindakan agresivitas yang dia lakukan. Nah, itu yang kita sebut sebagai faktor vulnerability atau faktor pemicu gitu yang setiap individu biasanya berbeda. Jadi bila seorang individu itu bereaksi secara langsung terhadap suatu impuls ini bisa ejekan ya, bisa juga tuduhan gitu. Nah, bila dia bereaksi secara langsung tanpa berpikir gitu ya, itu kita sebut sebagai dia memiliki kecenderungan yang impulsif. Jadi langsung melakukan tindakan balasan misalnya. Nah, tapi dalam kriminologi memang tidak hanya satu faktor sebetulnya yang menyebabkan seseorang itu bertindak agresif. Ada juga penjelasan tentang terkait lingkungan sosialnya, terkait dengan apakah di tempat itu tidak ada yang mencoba menahannya. Ya, itu kan berarti faktor penjagaan di lingkungan. Karena seseorang dengan agresivitas yang tinggi, bila dia dihalangi ya gitu dengan orang lain untuk tidak melanjutkan tindakan agresifnya, itu dapat menjadi penghalang bagi perilakunya. Nah, jadi pertanyaannya adalah seberapa jauh kondisi lingkungan pada saat tindakan itu terjadi juga mendorong gitu tindakan pembunuhan ini menjadi lebih mudah dilakukan. Saudara, nasib malang antar pelaku dan korban ini tidak bisa dihindarkan. Pertikaian antara korban dan pelaku harus berakhir dengan tewasnya korban disertai dengan belasan luka tusukan di tubuhnya. Kini pelaku harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Ananda, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta.